Pikiran memiliki kekuatan yang luar biasa, tidak hanya dalam membentuk emosi dan keputusan, tetapi juga dalam menentukan kondisi fisik seseorang. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa apa yang kita pikirkan, terutama dalam jangka panjang, dapat mempengaruhi sistem imun, keseimbangan hormon, dan kesehatan secara keseluruhan. Pernahkah Anda merasa tubuh lebih mudah sakit saat sedang stres atau khawatir berlebihan? Ini bukan kebetulan. Ketika kita terus-menerus dibayangi ketakutan dan kecemasan, tubuh kita mengaktifkan mekanisme pertahanan yang dikenal sebagai fight or flight response, sebuah sistem evolusioner yang dirancang untuk melindungi kita dari bahaya. Namun, dalam kehidupan modern, ancaman yang kita hadapi seringkali bukanlah predator atau situasi yang membahayakan nyawa secara langsung, melainkan tekanan pekerjaan, masalah finansial, atau ketidakpastian masa depan. Sayangnya, tubuh kita tidak bisa membedakan antara ancaman nyata dan ancaman yang hanya ada dalam pikiran. Akibatnya, sistem pertahanan tubuh terus bekerja dalam kondisi waspada, menguras energi yang seharusnya digunakan untuk regenerasi dan pemulihan. Ketika stres berlanjut tanpa penyelesaian, tubuh akan mulai melemah. Sistem imun menjadi tidak seefektif biasanya, membuat kita lebih rentan terhadap infeksi, peradangan, bahkan penyakit kronis seperti hipertensi dan gangguan jantung. Sebuah studi menemukan bahwa seseorang yang terus-menerus memikirkan hal negatif akan mengalami peningkatan kadar kortisol, hormon stres yang bisa berdampak buruk jika diproduksi berlebihan dalam jangka panjang. Kortisol yang tinggi menyebabkan tekanan darah meningkat, metabolisme terganggu, dan otak kehilangan kemampuannya untuk berpikir jernih. Bayangkan jika setiap hari Anda menjalani hidup dalam ketegangan, seperti sedang berlari dari sesuatu yang mengejar Anda, meskipun dalam kenyataannya tidak ada yang benar-benar membahayakan. Sistem saraf Anda terus aktif, otot menegang, detak jantung meningkat, dan pernapasan menjadi pendek-pendek. Jika ini berlangsung bertahun-tahun, bukan hanya kesehatan mental yang terganggu, tetapi tubuh pun mulai menunjukkan gejala kelelahan kronis, gangguan pencernaan, dan bahkan penurunan fungsi otak. Pikiran yang dipenuhi kecemasan menciptakan ketidakseimbangan hormon dalam tubuh. Selain kortisol yang melonjak, produksi serotonin dan dopamin, hormon yang berkaitan dengan kebahagiaan dan ketenangan, justru berkurang. Inilah sebabnya mengapa orang yang sering berpikir negatif lebih rentan mengalami depresi, kelelahan, dan kehilangan motivasi dalam hidup. Lebih jauh lagi, ketidakseimbangan hormon ini juga berpengaruh pada pola tidur. Orang yang terlalu sering mencemaskan masa depan atau mengulang-ulang kegagalan masa lalu biasanya kesulitan tidur nyenyak. Kurang tidur memperburuk stres, menciptakan lingkaran setan yang semakin sulit diputus. Pada akhirnya, pikiran bisa menjadi obat atau racun, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Jika kita membiarkan pikiran dipenuhi kecemasan, ketakutan, dan skenario buruk yang bahkan belum tentu terjadi, tubuh kita akan menerima dampak negatifnya. Namun, jika kita belajar mengarahkan pikiran ke hal-hal yang lebih positif, penuh harapan, dan tenang, tubuh akan merespons dengan cara yang lebih sehat. Kesehatan fisik dan mental bukan hanya tentang pola makan atau olahraga, tetapi juga tentang apa yang kita pikirkan setiap hari. Memelihara ketenangan batin, mengurangi kecemasan, dan menggantinya dengan kepercayaan serta optimisme bisa menjadi langkah sederhana namun berdampak besar bagi kesejahteraan kita. Pikiran adalah pedang bermata dua. Ia bisa menjadi alat yang luar biasa untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, tetapi juga bisa menjadi jebakan yang mengurung kita dalam ketakutan dan penderitaan. Salah satu jebakan terbesar yang sering tidak kita sadari adalah kekuatan imajinasi negatif. Pikiran kita memiliki kecenderungan untuk membayangkan kemungkinan terburuk, dan tanpa kita sadari, hal ini berdampak besar pada kesehatan mental, emosional, dan bahkan fisik. Otak manusia adalah mesin luar biasa yang bekerja dengan cara yang unik. Ia tidak bisa sepenuhnya membedakan antara kejadian nyata dan yang hanya ada dalam pikiran. Jika Anda membayangkan sesuatu dengan cukup jelas, tubuh akan bereaksi seolah-olah hal itu benar-benar terjadi.
Coba bayangkan seseorang yang duduk di kamar tidurnya, dikelilingi oleh kenyamanan dan keamanan. Namun, dalam pikirannya, ia membayangkan skenario di mana ia gagal dalam pekerjaannya, mengalami kehancuran finansial, atau kehilangan orang yang dicintai. Apa yang terjadi? Jantungnya mulai berdetak lebih cepat, napas menjadi pendek, dan tangannya mungkin mulai berkeringat, seolah-olah ancaman itu benar-benar nyata. Inilah sebabnya mengapa imajinasi negatif begitu berbahaya. Setiap kali kita membayangkan kegagalan atau malapetaka, tubuh kita merespons dengan stres yang tidak perlu. Lama-kelamaan, ini bisa menguras energi, mengganggu keseimbangan hormon, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Berapa banyak keputusan yang batal kita ambil hanya karena kita membayangkan kegagalan sebelum mencoba? Berapa banyak peluang yang kita lewatkan karena ketakutan yang hanya ada dalam pikiran kita? Banyak orang hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka takut berbicara di depan umum karena membayangkan akan ditertawakan. Mereka takut memulai bisnis karena membayangkan kebangkrutan. Mereka takut mencintai karena membayangkan patah hati. Padahal, belum tentu skenario buruk itu terjadi. Ketika kita membiarkan imajinasi negatif menguasai diri, kita membatasi pertumbuhan dan pengalaman hidup kita. Bukannya bertindak, kita malah terjebak dalam pikiran yang tidak berujung, menciptakan kecemasan yang semakin lama, semakin sulit dikendalikan. Studi menunjukkan bahwa stres kronis akibat pemikiran negatif dapat menghambat proses penyembuhan tubuh. Seorang pasien yang terus-menerus berpikir bahwa ia tidak akan sembuh akan memperlambat pemulihannya sendiri. Sebaliknya, mereka yang memiliki harapan dan keyakinan lebih besar cenderung pulih lebih cepat. Hal ini juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang selalu takut menghadapi tantangan hidup akan lebih mudah merasa lelah, kehilangan motivasi, dan bahkan mengalami gangguan fisik seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, atau insomnia. Imajinasi adalah alat yang luar biasa jika digunakan dengan bijak. Jika kita bisa menggunakan pikiran untuk membayangkan kegagalan, mengapa tidak menggunakannya untuk membayangkan kesuksesan? Jika kita bisa membayangkan bencana, mengapa tidak membayangkan keajaiban? Apa yang kita pikirkan hari ini akan membentuk kehidupan kita di masa depan. Jika kita terus-menerus membiarkan imajinasi negatif menguasai diri, kita sedang menciptakan kenyataan yang penuh ketakutan dan keterbatasan. Sebaliknya, jika kita belajar menggantinya dengan imajinasi positif, kita bisa membuka pintu bagi kemungkinan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih membahagiakan. Stres adalah bagian dari kehidupan, tetapi bagaimana kita menanggapinya menentukan apakah kita akan terjebak dalam penderitaan atau mampu bangkit dengan kekuatan baru. Banyak orang hidup dalam tekanan tanpa menyadari bahwa mereka memiliki kendali lebih besar dari yang mereka kira. Pikiran kita, bukan keadaan luar, yang seringkali menjadi sumber stres sesungguhnya. Dengan memahami cara mengelola pikiran dan emosi, kita dapat membebaskan diri dari ketegangan yang tidak perlu. Pikiran negatif seringkali datang tanpa diundang, tetapi kita tidak harus mengizinkannya tinggal. Salah satu cara paling efektif untuk mengatasi stres adalah dengan mengalihkan fokus ke sesuatu yang lebih konstruktif. Saat merasa cemas atau terbebani, tanyakan pada diri sendiri, apakah pikiran ini benar-benar membantu saya? Jika jawabannya tidak, segera beralih ke aktivitas yang membawa ketenangan, mendengarkan musik yang menenangkan, berjalan di alam, membaca buku inspiratif, atau bahkan sekadar menarik napas dalam-dalam. Seperti halnya otot yang bisa dilatih, pikiran juga bisa dikondisikan untuk lebih fokus pada hal-hal yang mendukung kesejahteraan kita. Semakin sering kita mengalihkan perhatian dari pikiran negatif, semakin mudah bagi kita untuk tetap tenang di tengah tekanan. Kata-kata memiliki kekuatan luar biasa. Apa yang kita katakan pada diri sendiri setiap hari akan membentuk bagaimana kita merasakan hidup ini. Jika kita terus-menerus berkata, "Saya lelah, saya tidak mampu," atau "hidup ini terlalu sulit," maka itulah realitas yang akan kita alami. Sebaliknya, ketika kita mulai mengganti kata-kata negatif dengan afirmasi positif seperti, "Saya kuat,
saya bisa mengatasi ini, dan saya memilih untuk tetap tenang, maka pikiran dan tubuh kita akan merespons dengan lebih baik. Kunci dari afirmasi adalah konsistensi. Ulangi kata-kata positif setiap pagi, saat menghadapi tantangan, dan sebelum tidur. Seiring waktu, ini akan menjadi bagian dari pola pikir alami kita. Setiap pagi adalah awal yang baru, kesempatan untuk mengatur ulang pikiran dan energi kita. Bagaimana kita memulai hari sangat memengaruhi bagaimana kita menjalaninya. Daripada langsung mengecek media sosial atau membaca berita yang penuh dengan informasi negatif, luangkan waktu beberapa menit untuk menetapkan niat yang baik. Katakan pada diri sendiri, hari ini saya memilih untuk tetap tenang dan penuh syukur. Atau, hari ini saya akan menghadapi segala tantangan dengan sikap positif. Menetapkan niat bukan berarti semua hal akan berjalan sempurna, tetapi itu memberi kita arah. Saat ada situasi yang menekan, kita akan lebih mudah kembali ke pusat ketenangan kita karena telah mempersiapkan mental sejak awal hari. Kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Dengan mengalihkan perhatian dari pikiran negatif, menggunakan kata-kata yang mendukung, dan menetapkan niat positif, kita bisa membangun kehidupan yang lebih damai dan seimbang. Ketegangan dan stres bukanlah musuh yang harus ditakuti. Mereka adalah pengingat bahwa kita punya pilihan. Apakah kita akan membiarkan diri tenggelam dalam kecemasan, ataukah kita akan berdiri tegak, mengambil kendali, dan menghadapi hidup dengan tenang dan penuh keyakinan? Dalam kehidupan modern yang serba cepat, banyak orang terjebak dalam pola pikir bahwa semakin sibuk mereka, semakin sukses dan berarti hidup mereka. Namun, seperti mesin yang dipaksa bekerja tanpa henti, manusia yang terus-menerus berlari tanpa jeda akan mengalami kelelahan mental, emosional, dan bahkan fisik. Di sisi lain, ada pula yang hanya tenggelam dalam pemikiran dan refleksi tanpa pernah bertindak, menjadikan mereka terperangkap dalam dunia imajinasi tanpa hasil nyata. Keseimbangan antara aktivitas dan refleksi bukanlah sekadar teori, tetapi kebutuhan mendasar agar kita dapat menjalani hidup yang lebih bermakna. Bayangkan sebuah mobil yang terus dipacu tanpa pernah mendapatkan perawatan. Awalnya mobil itu mungkin masih bisa berjalan dengan baik, tetapi lama-kelamaan mesinnya akan rusak, bahan bakarnya akan habis, dan kecepatannya akan menurun drastis. Hal yang sama berlaku bagi manusia. Jika kita terus-menerus bekerja, berpikir, dan mengejar berbagai pencapaian tanpa memberikan diri kita waktu untuk istirahat dan refleksi, kita akan kehilangan arah dan tujuan sejati. Banyak orang mencapai puncak kesuksesan hanya untuk menyadari bahwa mereka kehilangan kebahagiaan, kesehatan, dan makna hidup di sepanjang perjalanan. Luangkan waktu untuk diam, merenung, mengamati pikiran dan perasaan. Biarkan diri kita memahami apa yang sebenarnya sedang kita cari, dan apakah jalan yang kita tempuh benar-benar membawa kita menuju kehidupan yang kita inginkan. Dalam hidup ini, kita bukan hanya makhluk yang bertugas untuk bekerja dan menghasilkan sesuatu. Kita juga memiliki dimensi spiritual, sebuah kesadaran yang lebih dalam tentang siapa diri kita, apa tujuan kita, dan bagaimana kita terhubung dengan alam semesta. Terlalu fokus pada tindakan tanpa kesadaran spiritual seringkali membuat seseorang merasa kosong, meskipun mereka terlihat sukses di mata dunia. Sebaliknya, hanya tenggelam dalam kesadaran spiritual tanpa pernah mengambil tindakan dapat membuat seseorang terjebak dalam angan-angan tanpa perubahan nyata dalam hidupnya. Keseimbangan sejati terjadi ketika kita berani bertindak untuk mencapai impian kita, tetapi juga meluangkan waktu untuk mendengarkan suara hati dan menyelaraskan langkah-langkah kita dengan nilai-nilai yang lebih tinggi. Beberapa orang menghabiskan seluruh hidup mereka mengejar materi, uang, jabatan, pengakuan, hanya untuk menemukan diri mereka tetap merasa hampa meskipun telah mendapatkan segalanya. Di sisi lain, ada yang terus-menerus berpikir, bermimpi, dan merancang rencana tanpa pernah benar-benar bergerak. Keseimbangan sejati bukan tentang menolak materi atau menolak berpikir, tetapi tentang bagaimana kita menggunakan keduanya dengan bijak.
Harta yang kita miliki seharusnya digunakan untuk menciptakan nilai yang lebih besar dalam hidup, bukan sekadar untuk menumpuk kepemilikan. Sementara itu, pemikiran dan refleksi seharusnya mendorong kita untuk bertindak, bukan membuat kita terjebak dalam ketakutan atau keraguan. Keseimbangan antara aktivitas dan refleksi adalah seni yang harus terus kita latih. Kita perlu bekerja, tetapi kita juga perlu berhenti sejenak untuk memahami mengapa kita bekerja. Kita perlu berpikir, tetapi kita juga perlu bertindak agar pikiran kita menjadi nyata. Jangan biarkan diri terjebak dalam ilusi bahwa kesibukan adalah satu-satunya ukuran kesuksesan. Luangkan waktu untuk merenung, bertanya pada diri sendiri, dan memastikan bahwa langkah-langkah yang kita ambil benar-benar membawa kita menuju kehidupan yang kita impikan. Dalam hidup, tantangan adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Setiap orang, tanpa terkecuali, akan menghadapi ujian dalam berbagai bentuk, tekanan pekerjaan, konflik hubungan, masalah keuangan, hingga pergulatan batin yang sulit diungkapkan. Namun, yang membedakan antara mereka yang berhasil melewati tantangan dan mereka yang terpuruk bukanlah besar kecilnya masalah yang dihadapi, melainkan bagaimana mereka menanggapinya. Pernahkah kita melihat seseorang yang tetap tenang dalam situasi yang penuh tekanan, sementara orang lain menjadi panik dalam keadaan yang sama? Ini bukan soal keberuntungan atau bakat alami, tetapi soal cara berpikir. Stres seringkali bukan datang dari situasi yang kita hadapi, melainkan dari cara kita menafsirkannya. Ketika kita melihat sebuah tugas sebagai beban, kita akan merasa tertekan. Namun, jika kita melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh, tugas yang sama bisa terasa menantang namun menarik. Kuncinya adalah mengubah sudut pandang. Alih-alih bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Cobalah bertanya, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Alih-alih mengeluh, "Kenapa hidup begitu sulit?" Coba tanyakan, "Bagaimana aku bisa menjadi lebih kuat?" Perubahan kecil dalam cara kita memandang masalah bisa mengubah pengalaman kita secara drastis. Saat kita merasa takut dan ragu, kita seringkali tidak dapat berpikir jernih. Otak kita beroperasi dalam mode bertahan hidup, yang membuat kita lebih fokus pada bahaya daripada pada solusi. Sebaliknya, ketika kita menghadapi tantangan dengan keyakinan bahwa solusi pasti ada, otak kita mulai bekerja dengan cara yang berbeda. Kita menjadi lebih kreatif dalam mencari jalan keluar, lebih berani mengambil langkah, dan lebih sabar menghadapi proses. Percaya diri bukan berarti kita selalu tahu jawabannya, tetapi kita yakin bahwa kita bisa menemukannya. Keyakinan ini yang membuat perbedaan antara mereka yang menyerah dan mereka yang terus berusaha hingga berhasil. Pernahkah kita mengalami masa-masa sulit, tetapi ketika menoleh ke belakang, kita sadar bahwa semua itu membentuk kita menjadi lebih kuat? Hidup seringkali terasa tidak pasti, tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa kita memiliki kekuatan dalam diri untuk menghadapinya. Bahkan dalam situasi yang paling gelap sekalipun, akan selalu ada jalan keluar. Hanya saja, kita perlu cukup sabar dan terbuka untuk menemukannya. Keyakinan ini bukan sekadar optimisme kosong, tetapi prinsip yang telah terbukti berkali-kali dalam sejarah kehidupan manusia. Mereka yang berhasil bukanlah mereka yang tidak pernah mengalami kesulitan, tetapi mereka yang percaya bahwa di balik setiap tantangan, ada kesempatan untuk bertumbuh. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk mengenali kekuatan sejati kita. Mereka yang melihat tantangan sebagai batu loncatan akan terus maju, sementara mereka yang melihatnya sebagai penghalang akan terjebak dalam ketakutan. Maka, mulai sekarang, ubahlah cara pandang kita terhadap tantangan. Jangan melihatnya sebagai beban, tetapi sebagai jalan untuk menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih percaya diri. Sebab, di dalam diri kita, selalu ada kekuatan yang siap membantu kita menemukan solusi di saat yang tepat. Pikiran kita lebih kuat daripada yang kita sadari. Setiap gagasan, keyakinan, dan bayangan mental yang kita ciptakan dalam benak dapat membentuk pengalaman hidup kita. Seperti seorang arsitek yang merancang bangunan sebelum konstruksi dimulai, pikiran kita merancang masa depan sebelum ia menjadi kenyataan.
Sayangnya, banyak dari kita tanpa sadar menggunakan kekuatan ini dengan cara yang merugikan, membayangkan kegagalan, mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi, dan menghidupkan kembali luka masa lalu. Namun, jika kita bisa membalikkan pola ini, jika kita bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih positif dan penuh keyakinan, maka hidup kita akan berubah secara drastis. Pikiran kita tidak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi yang kita yakini. Jika kita terus-menerus membayangkan kegagalan, ketakutan, atau bahaya, tubuh kita akan merespons seolah-olah itu benar-benar terjadi. Jantung berdegup lebih cepat, napas menjadi pendek, dan stres pun meningkat. Banyak orang hidup dalam keadaan cemas bukan karena sesuatu yang nyata, tetapi karena mereka terus membayangkan kemungkinan terburuk. Mereka terjebak dalam siklus ketakutan yang sebenarnya hanya ada dalam pikiran mereka sendiri. Alih-alih membayangkan skenario buruk, mengapa kita tidak membayangkan hasil terbaik? Jika kita membayangkan diri kita kuat, percaya diri, dan mampu menghadapi tantangan, maka tubuh dan pikiran kita akan mulai menyesuaikan diri dengan gambaran itu. Ketika kita dipenuhi rasa takut, pandangan kita menjadi sempit. Kita hanya bisa melihat masalah, bukan solusi. Kita hanya bisa melihat keterbatasan, bukan peluang. Tetapi saat kita memilih untuk percaya bahwa hidup ini mendukung kita, bahwa ada solusi untuk setiap masalah, maka kita mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Keyakinan yang kokoh menciptakan kejernihan pikiran. Pikiran yang jernih menciptakan ketenangan batin. Dan dari ketenangan batin inilah muncul kebahagiaan sejati. Setiap kali rasa takut mulai menguasai pikiran, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini kenyataan, atau hanya ilusi yang aku ciptakan? Jika itu hanyalah imajinasi negatif, segera gantilah dengan gambaran yang lebih positif. Kebiasaan berpikir adalah sesuatu yang bisa dilatih. Sama seperti otot yang menjadi kuat dengan latihan rutin, pola pikir positif juga bisa diperkuat dengan kesadaran yang konsisten. Mulailah hari dengan pikiran yang baik. Pilih kata-kata yang membangun. Latih diri untuk bersyukur dalam segala keadaan. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini tidak hanya mengubah kondisi mental, tetapi juga memengaruhi kesehatan fisik. Hidup kita adalah cerminan dari apa yang kita pikirkan setiap hari. Maka, jika ingin hidup yang lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih sukses, mulailah dari dalam, mulailah dari cara kita berpikir. Emosi adalah energi yang menggerakkan hidup kita. Mereka bisa menjadi kekuatan yang membangun atau justru menjadi beban yang menghancurkan. Sayangnya, banyak dari kita tanpa sadar membiarkan emosi negatif mengendalikan kehidupan, seolah-olah kita tidak memiliki kendali atasnya. Setiap perasaan yang kita pelihara memiliki dampak langsung pada kesehatan fisik, mental, dan spiritual kita. Ketika kita menyimpan kebencian, rasa sakit, atau dendam, itu seperti membawa beban berat yang tidak terlihat. Kita mungkin tidak menyadarinya secara langsung, tetapi lambat laun, beban ini akan merusak kesejahteraan kita. Banyak orang berpikir bahwa dengan membenci seseorang, mereka sedang menghukum orang tersebut. Namun kenyataannya, kebencian lebih banyak merugikan diri sendiri dibandingkan orang yang dibenci. Ketika kita marah atau dendam, tubuh kita bereaksi dengan meningkatkan hormon stres seperti kortisol. Jika dibiarkan berlarut-larut, hal ini dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi hingga gangguan tidur. Dendam adalah seperti minum racun dan berharap orang lain yang mati. Ini bukan sekadar ungkapan klise, tetapi realitas yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Memaafkan bukan berarti membiarkan orang lain lolos dari kesalahan mereka. Memaafkan adalah tindakan membebaskan diri sendiri dari belenggu emosi negatif. Ketika kita belajar untuk memaafkan, kita memberikan diri kita sendiri ruang untuk bernafas, untuk merasa ringan, dan untuk melanjutkan hidup tanpa dibebani oleh luka lama. Salah satu cara untuk melepaskan beban emosional adalah dengan mengirimkan niat baik kepada mereka yang pernah menyakiti kita. Ini mungkin terdengar sulit, tetapi jika kita bisa mendoakan kebahagiaan bagi orang lain, secara tidak langsung kita juga mengundang kebahagiaan ke dalam hidup kita sendiri.
Cobalah lakukan latihan sederhana, tutup mata, tarik napas dalam-dalam, dan ucapkan dalam hati, "Aku melepaskan kemarahan ini, aku memilih kedamaian, aku mendoakan kebahagiaan bagi semua makhluk, termasuk mereka yang pernah menyakitiku." Lihat bagaimana perasaanmu berubah setelah beberapa kali melakukan ini. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kemarahan dan dendam. Jika kita ingin hidup yang lebih sehat dan bahagia, kita harus belajar mengelola emosi kita dengan bijaksana. Mulailah dengan menyadari bahwa kita tidak perlu bereaksi secara impulsif terhadap segala sesuatu. Kita punya pilihan untuk tetap tenang, untuk tidak terbawa emosi negatif, dan untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas. Pada akhirnya, kehidupan yang sehat bukan hanya tentang pola makan dan olahraga, tetapi juga tentang kesehatan emosi kita. Karena pikiran yang damai dan hati yang ringan adalah kunci untuk hidup yang benar-benar sejahtera. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.